Burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi di pagi hari. Kalau rumah penuh pertengkaran, damai sejahtera pun akan pergi. Mengapa suami istri sering bertengkar dan bagaimana cara terbaik menghentikannya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tidak ada rumah tangga yang bebas dari perbedaan pendapat. Bahkan pasangan yang saling mengasihi pun bisa mengalami konflik. Yang membedakan bukan apakah mereka pernah bertengkar atau tidak, tetapi bagaimana mereka menyelesaikan pertengkaran itu. Banyak pasangan berpikir bahwa rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang tidak pernah bertengkar. Padahal kenyataannya bukan demikian. Rumah tangga yang bahagia bukan berarti tidak pernah memiliki konflik, tetapi mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang benar dan penuh kasih. Mengapa penting mengetahui cara menghentikan pertengkaran? Karena pertengkaran yang dibiarkan terus berlangsung tidak hanya melukai pasangan, tetapi juga melukai seluruh keluarga. Banyak rumah tangga tidak hancur karena satu masalah besar, tetapi karena pertengkaran kecil yang terus berulang tanpa pernah diselesaikan. Luka demi luka menumpuk, rasa kecewa semakin dalam dan akhirnya kasih menjadi dingin. Apa saja penyebab pertengkaran suami istri sering terjadi? Pertama, ego yang sama-sama tinggi. Masing-masing ingin didengar, ingin dimengerti, ingin menang, dan sulit mengalah. Akibatnya pertengkaran berubah menjadi ajang membuktikan siapa yang benar, bukan mencari jalan keluar. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Masalah sering muncul bukan karena apa yang dibicarakan, tetapi bagaimana cara mengatakannya. Nada suara yang tinggi, kata-kata yang kasar, sindiran, atau membentak akan membuat pasangan merasa diserang, sehingga akhirnya membalas dengan cara yang sama. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan. Banyak pasangan lebih sibuk memikirkan jawaban daripada berusaha memahami isi hati pasangannya. Akibatnya, kedua belah pihak merasa tidak dihargai. Yang keempat, membawa masalah lama. Kesalahan yang sudah berlalu selalu diungkit kembali, padahal persoalan yang sudah diampuni seharusnya tidak dijadikan senjata untuk melukai pasangan pada setiap pertengkaran berikutnya. Yang kelima, kelelahan dan tekanan hidup. Tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, kelelahan mengurus anak, atau persoalan lainnya sering membuat emosi menjadi tidak stabil. Akibatnya persoalan kecil pun mudah berubah menjadi pertengkaran besar. Yang keenam, membiarkan dosa menguasai hati. Kesombongan, kemarahan, iri hati, kepahitan, kebiasaan berkata kasar, kekerasan verbal maupun fisik, semuanya menjadi pintu masuk bagi iblis untuk merusak keharmonisan rumah tangga. Apa dampak dan bahayanya jika pertengkaran terus dibiarkan? Pertama, hubungan suami istri menjadi semakin renggang. Mereka tinggal serumah tetapi hidup seperti dua orang asing. Selanjutnya, kepercayaan mulai hilang. Sedikit demi sedikit, rasa aman di dalam hubungan ikut menghilang. Kemudian anak-anak menjadi korban. Mereka hidup dalam ketakutan, kehilangan rasa nyaman, bahkan banyak anak membawa luka batin sampai dewasa karena sering melihat orang tuanya bertengkar. Kemudian komunikasi semakin buruk. Pasangan lebih memilih diam, menghindar, atau berbicara dengan nada sinis daripada menyelesaikan masalah. Selanjutnya pertengkaran membuka pintu bagi pencobaan lain seperti kebencian, perselingkuhan, bahkan perceraian. Kemudian kesaksian keluarga Kristen menjadi rusak. Padahal rumah tangga Kristen dipanggil menjadi terang yang memancarkan kasih Kristus kepada dunia. Jadi pasangan Kristen harus waspada apabila pertengkaran semakin sering terjadi, nada bicara semakin keras, saling memotong pembicaraan, tidak lagi mau meminta maaf, lebih banyak mengkritik daripada menghargai, mulai tidur dalam keadaan marah, menghindari pasangan, merasa lebih nyaman berbicara dengan orang lain daripada pasangan sendiri, anak-anak mulai takut ketika ayah dan ibu berbicara, kehidupan doa bersama mulai ditinggalkan. Semua ini adalah tanda bahwa hubungan membutuhkan pemulihan sebelum terlambat. Nah, apa cara terbaik menghentikan pertengkaran suami istri? Yang pertama, berhentilah berusaha menang.
Tujuan pertengkaran bukan menentukan siapa yang menang, tetapi bagaimana hubungan tetap menang. Dalam rumah tangga tidak ada kemenangan jika pasangan kita terluka. Ketika salah satu menang dan yang lainnya kalah, sebenarnya seluruh keluarga sedang kalah. Yang kedua, tenangkan diri sebelum berbicara. Jangan mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak. Bila perlu, ambillah waktu beberapa menit untuk menenangkan diri, berdoa, lalu kembali membicarakan masalah dengan kepala yang dingin. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali menjadi penyesalan seumur hidup. Yang ketiga, belajar mendengarkan. Biarkan pasangan menyelesaikan pembicaraannya. Dengarkan bukan untuk menyanggah, tetapi untuk memahami. Kadang-kadang seseorang tidak membutuhkan solusi terlebih dahulu, tetapi membutuhkan hati yang mau mendengar. Yang keempat, cepat mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jangan menunggu pasangan meminta maaf lebih dulu. Kerendahan hati jauh lebih penting daripada harga diri. Kalimat sederhana seperti "maaf, saya salah" seringkali mampu menghentikan pertengkaran yang panjang. Yang kelima, belajar mengampuni. Tidak ada rumah tangga yang bertahan lama tanpa pengampunan. Mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak terus menghukum pasangan atas kesalahan yang sudah diakui. Yang keenam, berdoa bersama. Ini adalah salah satu cara paling ampuh menghentikan pertengkaran. Sangat sulit terus marah ketika suami dan istri berlutut bersama di hadapan Tuhan. Doa melembutkan hati, merendahkan ego, dan mengingatkan bahwa Kristus adalah kepala rumah tangga. Yang ketujuh, jangan biarkan matahari terbenam sebelum berdamai. Usahakan menyelesaikan konflik secepat mungkin. Semakin lama kemarahan dipelihara, semakin besar kesempatan iblis merusak hubungan. Alkitab memberikan nasihat yang sangat indah dalam Efesus 4 ayat 26 hingga 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amsal 15 ayat 1 juga berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ellen G. White dalam The Adventist Home halaman 106 menulis, dalam kehidupan rumah tangga, kata-kata yang lemah lembut dan penuh kasih mempunyai kuasa yang jauh lebih besar daripada perkataan yang keras dan kasar. Sebagai kesimpulan, pertengkaran memang tidak selalu dapat dihindari, tetapi pertengkaran tidak boleh dibiarkan menguasai rumah tangga. Konflik dapat menjadi kesempatan untuk saling memahami apabila diselesaikan dengan kasih dan kerendahan hati. Prinsipnya adalah jangan berbicara untuk memenangkan perdebatan, tetapi berbicaralah untuk menyelamatkan hubungan. Jangan pelihara kemarahan, tetapi peliharalah kasih. Jangan biarkan ego menjadi penguasa rumah tangga, tetapi biarkan Kristus menjadi raja di dalam keluarga. Rumah tangga yang berpusat kepada Kristus bukan rumah tangga yang tidak pernah bertengkar, tetapi rumah tangga yang selalu menemukan jalan untuk saling mengampuni dan kembali mengasihi. Tuhan kiranya menolong setiap suami dan istri untuk memiliki hati yang lemah lembut, cepat mengampuni, dan membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam rumah tangga kita. Bahagia sampai maut memisahkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.